Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembahasan soal tiba UKDI dan kompetensi dokter Indonesia di channel yang bermanfaat edisi ilmu penyakit dalam sebagian rheumatologi. Baik, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Seorang pria berusia 32 tahun mengeluhkan sejak 7 bulan terakhir mengeluh nyeri dan bengkak pada sendi metakarpofalengal dan interfalengal proksimal di kedua tangan, kedua pergelangan tangan, kedua lutut, dan di pergelangan kaki. Aku sedih dirasakan pada saat bangun pagi sampai siang hari. Pada pemeriksaan didapatkan LED sekian, kadar asam urat sekian. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda radang pada sendi tersebut. Diagnosis apa yang mungkin? Baik, pertama untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu tahu bahwasanya eh, ada tanda-tanda yang spesifik, yaitu tanda nyeri dan bengkak dan terjadi sendi secara simetris, kemudian terdiri dari lebih dari 3 sendi, kemudian dirasakan lebih dari 6 minggu. Kita tahu hal itu membuat kita condong untuk menjawab opsi yang A, arteritis reumatoid. Kita tahu bahwasanya untuk kriteria diagnosis dari arteritis reumatoid yakni berupa terjadinya arteritis pada persendian tangan, kemudian arteritis terjadi 3 persendian atau lebih, kemudian arteritis bersifat simetris, kemudian ada kaku sendi pada pagi hari sekurang-kurangnya 1 jam, kemudian ada nodul reumatoid, kemudian ada faktor reumatoid positif, dan pada pemeriksaan radiologis terdapat dekalsifikasi tulang dan erosi. Nah, jika memenuhi kriteria 1 sampai 4 yang diterita selama kurangnya 6 minggu, maka dapat kita katakan pasien menderita arteritis reumatoid. Sehingga kita yakin untuk soal ini kita menjawab dengan jawaban A, arteritis reumatoid. Kita menuju ke soal selanjutnya. Seorang didiagnosis dokter dengan arteritis reumatoid. Arteritis reumatoid ini dapat terjadi deformitas secara permanen karena erosi sendi. Pengobatan apakah yang diberikan untuk mencegah kerusakan sendi tersebut? A. Meloxicam, B. Kortikosteroid, C. Natrium diklofenak, D. allopurinol, dan E. Methotrexate. Untuk mengetahui jawaban dari soal ini, kita perlu melihat referensi. Tentu saja kita mengingat bahwasanya ada penggolongan obat yang kita sebut dengan obat untuk menekan inflamasi dan erosi lebih lanjut, atau kita sebut dengan disease modifying anti rheumatoid drug, atau biasanya disingkat dengan DMARD. Obat-obat ini contohnya ialah A. sulfasalazine, D. penisilamin, methotrexate, cyclosporin, dan chloroquine. Sedangkan obat-obat lain golongan NSAID seperti natrium diklofenak, meloxicam digunakan hanya untuk mengontrol nyerinya, sehingga dapat kita yakin yang berfungsi untuk mencegah erosi sendi secara permanen merupakan obat yang tergolong di MARD. Pada opsi ini yang termasuk ialah methotrexate, sehingga kita yakin untuk kasus ini kita menjawab E, methotrexate. Baik, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.